Assalamualaikum kaum, di edisi ini tamu kita ini dijuluki Bang BM ya. Citranya kalau di media itu terkesan garang dan suka marah-marah. Nggak sesuai lah sama namanya Bahagia Maha. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Sehat. Oke, Abang ini suka marah-marah kalau di media. Saya pikir karakter saya nggak pemarah, hanya saja mungkin kadang-kadang ketika awak media ini mencoba-coba untuk memancing kita itu mungkin secara refleks ya. Refleks kita terpancing, tapi pada intinya hati tidak seperti itu. Oke, ini Bang kan aku lagi pusing ini Bang, bukan aku aja. Ya. Semua masyarakat ini banyak yang pusing Bang tentang pemberitaan di media yang kesannya memang itu terus menyudutkan pemerintah tentang tata kelola keuangan atau carut marutnya keuangan. Sebenarnya seperti apa kondisi kita sekarang? Sebenarnya tidak ada di sana niat untuk menyudutkan sebuah pemerintahan. Tapi kita menyuarakan sesuai dengan fakta apa adanya dengan kondisi Salam hari ini. Jadi tidak ada menyudutkan. Kita hanya menyampaikan, menyuarakan sesuai dengan fakta dan realita apa yang menjadi persoalan di Salam ini. Oke, yang lagi rame juga sekarang itu tentang adanya mosi tidak percaya. Ya. Dari 16 anggota DPRK Kota Sebelu Salam. Itu gimana ceritanya tuh Bang? Soal mosi tidak percaya ini kan bagian daripada hak. Hak untuk menyatakan sikap ya kan kepada seseorang yang kita lihat sudah tidak mampu lagi ya kan memimpin atau mengarahkan di dalam sebuah lembaga itu. Saya pikir sah-sah saja untuk melakukan mosi tak percaya. Nah, mosi tak percaya yang dilakukan 16 anggota DPR yang beberapa hari ini baik secara lisan yang bagaimana kita lihat di media, juga secara tertulis yang kita sampaikan kepada Badan Kehormatan Dewan Kota Salam. Secara kebetulan 16 anggota DPR itu terbagi dua fraksi. Ada satu fraksi Gerakan Amanat Nasional yang jumlahnya 9 orang, yang satu lagi adalah fraksi Sadakata, jumlahnya 6 orang, dan satu orang lagi dari fraksi Gerindra ataupun dari anggota DPR Gerindra, yaitu Ari Afriadi. Nah, sesuai dengan aturan tata tertib DPR, peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salam nomor 2 tahun 19, di sini ketika anggota DPR melakukan sikap mosi tak percaya kepada pimpinannya, walau itu pimpinan 1, 2, dan 3, maka ini akan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan Dewan sesuai dengan pasal 39 ya kan, di mana di situ juga Badan Kehormatan punya kewenangan. Juga di pasal 60 sampai pasal 65, di situ semua diatur itu ketika anggota DPR itu melakukan mosi tak percaya kepada pimpinan. Dan mosi percaya tidak percaya ini bukan hanya seorang dewan, masyarakat juga boleh menyampaikan mosi tak percaya. Ya, seperti dulu kan pernah ada demo Bang ya, mosi tak percaya tentang Omnibus Law itu ya. Iya. Kalau misalnya besok masyarakat menyatakan mosi tidak percaya saudara Bahagia sebagai wakil rakyat, kami kecewa, sah. Boleh ya? Boleh. Cuman ada mekanisme nanti yang menindaklanjuti oleh Badan Kehormatan Dewan itu. Jadi yang melakukan pengaduan ini, mosi tak percaya ini bukan hanya oleh anggota DPR yang boleh, masyarakat umum juga boleh? Boleh. Melapor ke BKD? Boleh. Boleh.
Jadi Bang, kan ini selanjutnya kan ini laporan sudah masuk ke BKD. Ya. Dan kemarin saya juga baca di media, Ketua BKD mengatakan bahwasanya saat ini pimpinan DPRK itu diambil alih dipimpin sementara oleh Wakil 1 dan 2. Itu gimana penjelasannya Bang? Iya, di mana di lembaga DPR itu sesuai dengan tugas dan fungsi, ya kan? Fungsinya anggota DPR kan ada 3, ya kan? Legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ya, ini kan menjadi tugas mutlaknya anggota DPR. Di mana kami juga di DPR itu selain daripada mengacu kepada tata tertib atau tatib anggota DPR Kota Salam itu juga kami punya agenda tahunan. Agenda tahunan juga kami sepakati melalui musyawarah, ya, dalam musyawarah, dan itu juga ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan anggota DPR di sana. Oleh karenanya setiap bulan itu kami punya agenda, tapi dikarenakan selalu dan sering ketua kami ini mengabaikan itu, mengabaikan kegiatan itu, kadang-kadang tertunda rapat itu karena memang belum kesediaan anggota DPR, ketua DPR ini untuk hadir atau memimpin rapat itu. Alasannya kami tidak tahu, ya kan, apakah dia sedang sakit atau dia berada di luar daerah, itu kami tidak pertanyakan. Yang jelas itu selalu dan sering selama kami 4 tahun 4 bulan sebagai anggota DPR ini. Oleh karenanya, karena di sana juga berlaku kolektif kolegial, maka ini dibolehkan dipimpin oleh wakil 1, pimpinan 1 atau pimpinan 2. Nah, berkaitan dengan mosi tidak percaya ini, saya pikir sembari memang Badan Kehormatan Dewan akan menindaklanjuti nanti, akan merafatkan ini, ya kami sudah sepakat 16 anggota DPR ini kami tidak mau lagi dipimpin oleh ketua kami, karena kami sudah tidak percaya dengan beliau. Seperti itu dia. Oke. Jadi yang diadukan ke BKD ini terkait apa ini Bang? Terkait kode etik kah atau apa? Atau tidak disiplin? Ya, yang kami adukan ini ketidakpedulinya terhadap persoalan apa yang menjadi tugas dan pokok di lembaga itu, sehingga banyak terabaikan, ya kan, banyak terabaikan. Dan kami lihat juga ketua kami ini tidak peduli, ya kan, persoalan-persoalan di permintaan Salam ini, di mana juga kami di fungsi pengawasan itu ingin melakukan ya pengawasan, misalnya pansus atau RDP, ini kadang-kadang kami terkesan dihalang-halangi oleh ketua DPR itu dengan berbagai alasan, sehingga di sekretariat itu tidak berjalan apa yang sesungguhnya menjadi tugas anggota DPR itu, yang sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat, sehingga tidak terwujud. Sehingga dasar itu kami sepakat 16 anggota DPR menyatakan sikap mosi tak percaya terhadap ketua DPR itu. Kalau saya ingat-ingat dulu awal-awal Abang pernah palang juga ya kantor ketua DPR. Iya, itu juga bagian salah satu kekecewaan kami dan kekesalan kami. Ketua kami ini dia sebagai anggota ketua DPR itu merasa semacam ketua mutlak gitu, ya kan, tidak kolektif kolegial, sehingga kami di DPR itu, di lembaga DPR itu juga punya grup WhatsApp, ya kan, yang sebagai apa namanya adminnya itu di Sekretariat Sekwan. Nah, kami di grup WhatsApp itu adalah salah satu media kami untuk berkomunikasi, ya kan. Nah, hampir seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan atau swasta, ya, perusahaan dan sebagainya, itu sudah menjadi hal lumrah. Kalau grup itu sudah memang digemari oleh lembaga-lembaga yang kami maksud, walaupun kadang pun itu ormas, OKP dan sebagainya. Oleh karenanya di grup kami itu selalu kami memberikan saran, ya kan, saran kepada ketua itu, tapi dia abaikan, dia hanya mengintip.
Begitu juga kadang-kadang kami menghubungi beliau, susah, susah. Sehingga pada masa itu kalau kami tidak salah, tapi ini bisa kami pastikan bahwa hampir 2 bulan beliau itu tidak masuk kantor. Sehingga apa yang kami sampaikan di awal tadi bahwanya ada agenda-agenda DPR itu yang sudah memang terskedul sehingga terabaikan, tidak berjalan dengan baik. Sementara ini kan sebuah harapan masyarakat yang tidak tersampaikan. Sehingga pada waktu itu dengan spontan ya kita palang itu pintunya. Tujuan kita memalang pintu itu adalah supaya dia datang. Nah, ternyata dengan kami lakukan itu, dengan hitungan jam beliau datang. Dengan hitungan jamnya beliau datang. Padahal dari paginya itu kami coba untuk berkomunikasi dengan beliau melalui grup WhatsApp tadi, tapi dicuekin, ya kan, diabaikan. Nah, sehingga kita lakukan aksi itu. Tujuan kita adalah bagaimana menunjukkan sikap supaya kita mempresur, ya semacam mempresur agar bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, khususnya di lembaga DPR yang terhormat itu. Iya. Nah, berkaitan dengan pemalangan pintu kantor ketua DPR itu, Bang, kan saya ada baca juga ini statement dari salah satu anggota DPRK kita. Saya rasa ini sindir-sindirnya ke sana juga nih kayaknya ya. Iya. Dari Rido Bancin ya. Iya. Yang bilang ada juga kurang lebih dia bilang, saya baca sekilas saja tadi, kurang lebih dia bilang kerja BKD ini apa? Dulu ada juga yang melanggar kode etik tapi tidak dipermasalahkan. Iya. Apa tanggapan Abang? Saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara kami atau teman kami Rido Bancin itu ya sah-sah saja, ya kan. Itu kembali kepada BKD, ya kan. Tapi BKD itu kan sifatnya kan menerima laporan loh. Ya kan, BKD ini kalau saya umpamakan polisinya DPR atau proposnya. Nah, kalau memang hari itu ketua DPR itu merasa benar, tidak salah, kenapa tidak dilapornya ini secara resmi ya kepada BKD? Ya, laporkan seharusnya agar BKD memanggil saya, kan gitu. Agar diproses apa titik persoalannya. Nanti di sana kan saya akan jelaskan. Ya kan, ini persoalannya, ini dasarnya, sehingga saya memalang itu. Tapi kan sampai hari ini boleh dilihat itu rekam jejak di seluruh media itu, biasanya sudah umum itu kalau ada hal-hal yang apa itu kan terekspos di media. Artinya yang kami maksud seperti tidak pernah ketua DPR itu melaporkan saya kepada BKD. Ya, ketika tidak ada laporan ya BKD nggak mungkin lah memanggil saya. Apa ubahnya hari ini polisi? Ada orang kehilangan kehilang kereta kita, tapi nggak kita lapor, ya mana mungkin dipanggilnya, mana mungkin dicarinya pencurinya, kira-kira seperti itu. Artinya nggak diproses ya oleh BKD. Ya. Nah, sekarang kan laporan dari teman-teman Dewan ini kan udah masuk ke BKD. Sudah masuk. Artinya sudah diproses. Apakah ketua DPRK sudah dipanggil? Belum. Berhubung kami melaporkan atau menyampaikan surat mosi tak percaya dari sejumlah 16 anggota DPR itu, ketepatan itu hari Jumat. Hari Jumat ya itu kan di akhir hari kerja pada minggu itu. Jadi menurut dari komunikasi kami dengan Badan Kehormatan Dewan Kota Darussalam itu, mungkin hari Senin beliau sudah akan melakukan menindaklanjuti surat mosi tak percaya yang kami sampaikan itu. Nah, ini kan artinya belum ada proses pemanggilan kepada tergugat maupun belum ada duduk lah nih, antara tergugat dan penggugat nih, ya Bang ya. Tapi kenapa sudah ada kesimpulan dari ketua BKD bahwasanya pimpinan DPRK itu sementara dialihkan ke wakil 1 dan 2? Oh ya, ini dari beberapa persoalan yang menjadi sebab atau menjadi dasar kami untuk melakukan mosi tak percaya kepada Ketua DPR Kota Darussalam itu adalah di akhir ini
ada sebuah agenda kami yang cukup penting sekali yang namanya pembahasan APBK Kota Darussalam tahun anggaran 2024, di mana itu dokumennya sudah diserahkan oleh pihak eksekutif yang notabene-nya wali kota kepada DPR pada awal November kemarin, tapi sampai hari ini belum dibahas ini oleh lembaga, oleh anggota DPR Kota Darussalam, dikarenakan ketua DPR kami tadi melalaikan, terkesan melalaikan, mengabaikan tugasnya. Nah, oleh karenanya itu dia juga tidak memberikan seluas-luasnya kolektif kolegial itu kepada wakil pimpinan seharusnya. Nah, sementara sebagaimana kita diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pasal 312 itu bahwa APBK daerah itu harus dibahas sekurang-kurangnya, bukan sekurangnya, tapi paling lambat itu 1 bulan sebelum berjalannya anggaran tahun setiap tahunnya. Nah, oleh karenanya dasar itu ketika kemarin kami melakukan mosi tak percaya, kami langsung meminta kepada wakil ketua 1 dan 2 untuk mengagendakan rapat pembahasan KUA PPAS tahun 2004 itu. Alhamdulillah pada hari Jumat itu ya, pagi sampai sore itu, sampai jam 6 itu ya rapat berjalan. Dan struktur KUA PPAS tahun 2004 itu sudah kami sahkan atas dipimpinnya oleh wakil ketua 1 itu dia. Oh, begitu ya. Tapi kan ini Bang ya, kalau saya baca ya dari Tatip nomor 2 tahun 2019 tadi Bang ya. Iya benar. Tentang usul pemberhentian pimpinan DPRK Bang ya. Ya. Pimpinan DPRK pasal 41 Bang. Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui wali kota nih Bang. Ya, ya. Nah, kan ada betul. Betul. Artinya kan wali kota nih yang menyampaikan nanti ke gubernur dari usul DPR. Katakanlah yang 16 anggota DPR. Nah, mungkinkah wali kota kita? Wallahualam, tapi nanti kami langkah pertama kami sudah melakukan mosi tak percaya dan menyampaikan baik secara lisan di media juga secara tulis kepada Badan Kehormatan Dewan Kota Darussalam. Ini nanti kan BKD akan menindaklanjuti. Benar apa yang disampaikan oleh Adinda tadi bahwa memang tahapan itu sampai ke sana. Kami juga sudah baca bahwa ini nanti akan memang disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Nah, namun kami sudah sepakat juga 16 anggota DPR ini, kami sudah tidak mau lagi dipimpin oleh ketua DPR yang sekarang. Andai pun dia membuat undangan nanti secara tertulis dalam agenda-agenda, kami tidak mau. Dan kami suruh dia keluar. Itu udah menjadi kesepakatan kami. Nah, walaupun rapat apa dia, walaupun nanti paripurna. Ini udah menjadi komitmen kami 16 anggota DPR Kota Darussalam. Mudah-mudahan 16 minus saya, ada 15 lagi yang di sana itu harapan saya konsisten atas kesepakatan itu. Oleh karenanya apa yang menjadi pertanyaan apakah mungkin wali kota walau terserah dia, tapi kami nanti mengharapkan kepada BKD menjalankan proses ini sesuai dengan prosedur dan bukti-bukti dan fakta-fakta yang apa yang terjadi di lembaga DPR itu. Saya rasa nggak mungkin lah Bang ya, wali kota mengusulkan kepada gubernur ya untuk penggantian ketua DPRK ya. Terserah, terserah beliau nanti. Kita tahu lah ya gimana keadaannya ya. Tapi ketika sikap yang saya sampaikan tadi ini kami berpegang teguh, maka ini kan akan terganggu ini dengan proses roda pemerintahan. Yang terganggu bukan cuma orang abang aja di DPR, kami masyarakat umum itu juga justru itu apakah nanti wali kota gara-gara mempertahankan ini terus dibiarkannya ini akan berdampak luas kepada masyarakat?
Ya, justru sekarang aja sudah berdampak, Itu. sangat berdampak ya tentang carut marut keuangan sekarang ini ya. Ada banyak masalah. Contohnya ini mulai dari pemalangan juga lagi. Ya, Ada pernah pemalangan pintu kantor dinas Kantor. keuangan. Ya, dan kontraktor. umum. Ya. Gaji guru kita, Bang. Ya. Guru kita yang P3K, sertifikasi dan tamsil guru, perangkat desa, Ya. tenaga kesehatan, Insentif ya. dana betul mal. Ya, betul. Jadi bagaimana ini teman-teman di DPR-nya, abang-abang di DPR ini menyelesaikan permasalahan yang ada di Sibu Salam inilah? Ya, pokok persoalannya terjadinya mosi tak percaya itulah semua sebab-sebabnya itu. Di mana kita lihat carut marutnya sistem pengolahan keuangan di daerah ini, bahwa banyak hak-hak yang sudah selama ini bekerja di pemerintah ini tidak terbayarkan, sehingga sebagai anggota DPR ini harus melakukan melakukan pansus atau RDP untuk mempertanyakan kenapa ini tidak terbayar, sementaranya uang sudah kita sahkan, kan gitu. Tetapi masih banyak yang tidak terbayar hak-hak mereka, seperti uang insentif, ya, uang insentif kesehatan itu, padahal ada belut, ya, rumah sakit kita belut, ada BPJS yang harusnya memberikan hak-hak itu, tetapi tidak terbayar seperti yang kita dengar di beberapa media. Begitu juga sertifikasi guru. Sementara sertifikasi guru itu dari pusat, ya, dari pusat itu. Nah, hitungan kami kemarin itu capai 5,7 miliar loh. Ya, tidak terbayarkan. Nah, oleh karenanya sebagai anggota DPR ini kan harus tahu ini, harus mempertanyakan ini kepada pihak pemerintah. Tapi dikarenakan ketua DPR kami ini selalu menghalang-halangi karena mungkin ada kekhawatiran ini akan berdampak negatif atau terpojokkan wali kota, karena memang kita ketahui bersama bahwa antara wali kota dan ketua DPR ini adalah hubungan kandung anak dan ayah. Mungkin apakah itu yang menjadi pemikirannya, ya, sehingga kami dihalang-halangi. Oleh karenanya dasar itulah kami 16 anggota DPR ini melakukan mosi tak percaya karena tidak berjalannya apa yang menjadi harapan oleh masyarakat, dan itu juga bagian daripada sudah melanggar sumpah janji kami sebagai wakil rakyat di Kota Salam ini. Sebenarnya Pak Wali Kota itu udah pernah dipanggil belum, Bang, ke kantor DPR? Saya selaku secara resmi, ya. Ya, saya selaku ketua praksi Granat, atas hasil musyawarah kami di internal praksi Granat bahwa ada berbagai persoalan di tahun 2021 itu, 2002, kami pernah melayangkan surat untuk memanggil, untuk menghadirkan wali kota ke kantor DPR untuk melakukan RDP, rencana kami untuk mempertanyakan persoalan-persoalan yang ada di Salam ini. Tapi terganjal kembali. Surat itu sampai kepada meja pimpinan kami, tapi tidak digubris. Karena mekanisme untuk memanggil wali kota, wakil wali kota, sekdan semuanya itu memang mekanismenya harus ke pimpinan kami sampaikan. Tidak bisa saya selaku praksi atau orang komisi langsung menyurat ke wali kota, tidak seperti itu mekanismenya, sehingga terhambat kembali. Jadi pertanyaan itu pernah kami memanggil tetapi tidak terlaksana. Mungkin ketua DPR merasa ini ya nggak sopan gitu, Bang, ya, manggil. Bukan tidak sopan saya pikir, tapi dia merasa ini kalau nanti terbukti ya kan, atau tidak bisa menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan terkait dengan proses salam ini, ya mungkin ini agak sedikit agak sedikit terpojok, mungkin takut dia, mungkin seperti itu dia. Ya, tapi sebenarnya sekarang pun udah begitu, Bang, kondisinya. Ya. Mau diapakan lagi. Nah, ini, Bang, kan. Tapi kan dengan mosi tidak percayanya 16 anggota DPR ini tidak menyelesaikan permasalahan sama sekali, Bang. Tentang permasalahan gaji-gaji ini tadi, Bang, ya, dan segala macamnya. Oh iya. Apa langkah selanjutnya, apa solusinya dari 16 anggota dewan ini? Iya, memang secara signifikan memang ya tidak menyelesaikan, tetapi dengan nantinya kami melakukan mosi tidak percaya kepada ketua DPR, setidaknya
agenda atau apa yang menjadi tugas DPR itu bisa berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan seperti apa yang tertera di dalam tatip ini, juga di agenda tahun kami itu yang dipimpin oleh wakil pimpinan 1 dan 2 nanti, sehingga kami tahu ini mana benang kusutnya, apa yang menjadi persoalan. Tentu ini akan kita dudukkan bersama dengan pemerintah Kota Darussalam nanti. Tapi kalau kami tidak lakukan ini, ya jangankan dulu penyelesaian, untuk kita tahu pun tidak akan tahu kami nanti apa yang menjadi pokok persoalan, sehingga banyaknya honor-honor tenaga kerja tidak terbayar, honor kebersihan tidak terbayar, insentif kesehatan, termasuk insentif dokter spesialis tidak terbayar, sertifikasi guru tidak terbayar, Baitul Mal uangnya belum dikembalikan, banyak persoalan. Sebenarnya kalau ini saya ilustrasikan atau tamsirkan ini sebuah penyakit, ini udah kronis ini, udah apa namanya, komplikasi. Jadi kalau kami tidak melakukan mosi terpercaya, tidak terputus itu benang kusut ini, sehingga apa yang menjadi tugas pokok anggota DPR sana tidak berjalan. Kenapa anggota DPR enggak mengeluarkan ini, Bang, hak angket? Oh, terkait hak angket kan ada tahapannya. Kita pun tidak mau nanti latah sebagai anggota DPR, nanti latahnya bagaimana. Hak angket itu ada tahapannya. Ini agar bisa berjalan, baik itu hak angket atau hak interpelasi, kami putus dulu benang kusutnya dengan ketua DPR ini, agar apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa berjalan. Karena kalau masih dia ketua DPR nggak berjalan ini, hakul yakin kami tidak berjalan, apalagi sisa masa jabatan kami tinggal 7 bulan lagi. Oleh karenanya, dengan ini nanti sudah menjadi ketetapan ketua DPR itu memang tidak lagi kami anggap sebagai ketua DPR, maka apa yang menjadi keinginan masyarakat ini, baik hak interpelasi, baik itu hak angket, itu kan semua ada tahapan, ada mekanismenya. Ya, ini kami harapkan nanti kepada wakil pimpinan 1 dan pimpinan 2 bisa mengarahkan kami dan memimpin kami dalam langkah-langkah itu. Oke, terima kasih Bang Bahagia Maha udah mau meluangkan waktu di Kanal Potah. Kita udah dengar tadi ya perspektif ataupun sudut pandang dari Bang Bahagia Maha tentang, ya karena dia kan orang dalam nih, dalam parlemen, jadi tahulah permasalahan di dalam itu kayak apa. Kita berharap juga lah segala sesuatu problem yang terjadi di Kota Sebulu Salam ini dapat diselesaikan oleh anggota-anggota DPR kita yang terhormat. Sampai di sini, kita kembali lagi di Kanal Potah episode yang selanjutnya. Assalamualaikum. Oke.